أن محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وعلى آله وأصحابه ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين وسلم تسليما كثيرا أما بعد. Segala puji hanya milik Allah Tabaraka wa Ta'ala yang dengan limpahan nikmat, taufik dan hidayahnya, alhamdulillah pada malam hari ini insyaallah Ta'ala kita akan melanjutkan mengenal fiqh Islami, yang mana di dalamnya kita akan mengambil pelajaran dari para ulama salaf, bagaimana menghukumi suatu ayat, yang mana di dalamnya suatu hadis, sehingga diambil kesimpulan darinya sebuah ahkam, ya, baik yang hukumnya wajib atau mustahab atau sunnah atau mubah atau makruh atau haram. Tidak semua perintah hukumnya wajib, tidak semua larangan hukumnya haram, atau sebaliknya, tidak semua perintah hukumnya sunnah, terkadang pun wajib, dan tidak semua larangan hukumnya makruh, terkadang juga haram. Nanti antum akan melihat bagaimana istinbatnya para fuqaha, yang mana hal-hal tersebut sulit untuk ditiru hanya dengan mengandalkan mempelajari dari kitab hadis saja, ya, langsung kepada kitab hadis saja. Hal tersebut sulit. Misalnya tasbih, ya, tasbih ketika rukuk dan sujud, ya, subhana rabbiyal azim wa bihamdih atau subhana rabbiyal a'la wa bihamdih. Ziyadah wa bihamdih, apa hukumnya, ya? Al-Imam Ahmad tidak menghukumi hadisnya tidak sah, hadisnya sah, ya, hadisnya sahih dan disahihkan oleh beberapa ulama kontemporer, ya, beberapa ulama zaman kini, termasuk mensahihkan Syekh Al-Albani rahimahullah ta'ala, termasuk yang mensahihkan ziyadah wa bihamdih. Akan tetapi antum akan lihat bagaimana fatwanya Imam Ahmad menghukumi yang afdal, ya. Yang afdal itu meninggalkan ziyadah wa bihamdih, ya. Atau di fatwa yang lain diterjemahkan oleh para ulama Hanabilah lebih jelas lagi, bukan hanya afdal, makruh, ya, makruh menambahkan ziyadah wa bihamdih, padahal hadisnya sahih dan Imam Ahmad tidak mengatakan hadisnya lemah, ya. Akan tapi apa yang membuat beliau menghukumi makruh? Hal yang tidak mungkin antum baca dari buku, ya, dan hal yang tidak antum temui sepanjang hidup antum, hal yang tidak ditemui orang-orang di zaman sekarang. Apa? Kira-kira apa? Hadisnya sahih, tapi beliau menghukumi makruh atau sebaiknya ditinggalkan. Coba, apa yang menyebabkan beliau berpendapat seperti itu padahal hadisnya sahih? Kira-kira apa? Hal yang tidak mungkin antum temui. Sehebat-hebatnya antum, sealim-alimnya antum, tidak akan menemui apa yang ditemui oleh Imam Ahmad. Apa? Athar, perbuatan para ulama salaf, ya, perbuatan para ulama salaf. Hal tersebutlah yang tidak mungkin antum temui, karena antum tinggal di zaman akhir dan tidak tinggal di zaman salaf. Antum tidak menyaksikan amal perbuatan tabi'ut tabi'in, antum tidak menyaksikan amal perbuatannya para tabi'in, antum tidak menyaksikan amal perbuatannya para sahabat. Yang mengalami dan bisa menyaksikan perbuatan mereka adalah para ulama generasi salaf, ya. Kebanyakan dari mereka meninggalkan ziyadah wa bihamdihi, dan aktsaru riwayat, kebanyakan riwayat tanpa ada ziyadah wa bihamdihi. Itu adalah hal-hal yang tidak mungkin antum bisa simpulkan hanya berdasarkan baca kitab hadis. Abadan tidak akan bisa melakukan hal seperti itu, ya. Antum tidak akan bisa melakukan istinbat seperti itu. Atau nanti antum akan saksikan bagaimana Imam Ahmad mengambil kesimpulan mengenai ketika berdiri dari rukuk, ya, sami'allahu liman hamidah, Rabbana walakal hamdu, ada riwayatnya, Rabbana walakal hamdu mil'as samawati wa mil'al ardi wa mil'a ma syi'ta min syai'in ba'du. Sing bener sing endi? Ya kan? Kalau ana sama antum pakai ilmunya ilmu orang zaman sekarang, lihat sanadnya, lihat, nggak selesai-selesai, karena dua-duanya sahih. Dua-duanya sahih, dua-duanya dijadikan hujah. Tapi yang antum pilih yang mana? Ya kan? Nggak bisa cuma berdasarkan hadis saja. Kembali lagi, bagaimana cara menentukannya?
yaitu berpegang pada pendapat para generasi ulama salaf. Seperti itu pentingnya sanad keilmuan. Ya. Maka saya mengatakan dusta. Ada orang zaman sekarang bisa menyimpulkan hukum berdasarkan Quran dan hadis, tidak mengambil ilmu, tidak mengambil pendapat dari generasi tabi'in, tabi'ut tabi'in, para sahabat dan a'immatul mazahib. Itu dusta, saya katakan. Dusta sedusta-dustanya. Dan kebodohan sebodoh-bodohnya. Ya karena dia akan mengambil pendapat yang mungkin ditinggalkan oleh ulama salaf. Ya. Atau melakukan pendapat atau meninggalkan pendapat yang justru diamalkan oleh para ulama salaf. Contoh maning. Dulu saya pernah nyampaikan tentang azan di telinga bayi yang baru lahir. Ya enggak, masalahnya khilafiyah, enggak sesederhana itu khilafiyah. Antum sekarang bisa ngomong khilafiyah karena antum tuh cuma peneliti. Antum cuma lihat makalah, lihat disertasi, lihat hasil penelitian orang. Menyaksikan enggak kehidupan di zaman ulama salaf, saya mau tanya. Kan tidak. Iya kan? Antum cuma nukil saja menurut Syekh Fulan, menurut Syekh Fulan, menurut Syekh Fulan. Anda hidup di zaman itu tidak. Anda saksikan ulama di zaman itu berpendapat apa tadi? Tidak. Yang menyaksikan generasi salaf ya a'immatul madzhab, suka atau tidak suka, terima atau tidak terima, begitulah kenyataannya. Yang menyaksikan tabi'ut tabi'in yaitu Imam Ahmad, Imam Syafi'i, Abu Hanifah, Imam Malik, At-Tabari, Al-Hasan Al-Basri dan lain sebagainya. Mereka lah yang menyaksikan tabi'ut tabi'in. Dan mereka lah yang menyaksikan para tabi'in menyaksikan para sahabat. Makanya kalau ada orang bilang sanad keilmuan itu enggak penting, yang penting kembali ke Quran dan hadis. Pertanyaan saya, katanya generasi salaf ala fahmi salafil ummah. Giliran sampai hukum menurut saya. Loh, apa itu perkataan menurut saya itu? Maksudnya bagaimana? Apakah Anda selevel dengan tabi'ut tabi'in apa bagaimana? Enggak, masalah ini harus dilihat dengan dalilnya. Belum tentu pendapat ini yang paling benar. Rujukannya apa? Kitab apa? Kitab perbandingan mazhab Bidayatul Mujtahid. Ya. Kitab paling sederhana dalam memahami khilaf para fuqaha. Dia jadikan hujah seakan-akan dia adalah seorang yang paling ahli dalam membandingkan empat mazhab. Padahal itu kitab bidayah, judulnya bidayah. Ya. Judulnya wis katon ente kan nembe bidayah. Tapi baru baca Bidayatul Mujtahid sudah keluar seakan-akan dia adalah seorang mujtahid. Baru bidayah. Kelas bidayah itu dari kata apa coba? Ibtida kuwi marhalah apa? SD. Ya. Ibtidaiyah sih. Ibtidaiyah marhalah apa? SD. Jadi kalau baru kelas-kelasnya bidayah itu enggak usah lah. Ya, gaya-gaya menurut saya. Adapun menurut penulisnya itu heran. Mbok jujur lah, ilmunya itu copy paste itu jujur aja, nggak usah menampakkan ke masyarakat seakan-akan Anda bisa merojihkan pendapat. Punya apa bisa merojihkan? Enggak punya apa-apa. Usul fikih nyontek, hadis nyontek. Apa yang punya? Enggak punya apa-apa kok. Bisa ngomong menurut saya, menurut penulis, hemat penulis, opo? Enggak ada yang hemat, boros malah. Ya, boros waktu baca orang-orang kayak gitu. Ya. Kita harus belajar untuk mengerti kapasitas diri kita, ya. Kapasitas diri kita, siapa kita, insya Allah ilmu lebih berkah, ya. Azwul ilmi laqailihi barakah. Menisbatkan ilmu kepada pemiliknya itu sumber keberkahan. Itu yang harus ditanamkan kepada anak cucu kita. Jangan merasa ahli baru bisa bahasa Arab tok. Kalau cuma bisa bahasa Arab, Abu Jahal juga bisa bahasa Arab. Hah? Oh, lah iya. Wah, agar bisa bahasa Arab kan berarti jadi baru lulusan LC bisa bahasa Arab, bukan Anda seorang mufti gitu loh. Ya, lulusan LC bisa bahasa Arab itu bukan mufti, belum memenuhi syarat ifta gitu loh ya. Itu ada kitabnya ya. Syurutul mufti wal mustafti. Syarat-syarat menjadi mufti dan mustafti, orang-orang yang meminta fatwa. Baik, masalah tentang seperti itu tidak ada habisnya ya. Nanti kita akan bahas di kesempatan yang lain berkaitan dengan apa? Kitab Al-Imam Ibnu Rajab Al-Hambali. Cari waktu nanti ya. Insyaallah kita coba luruskan cara kita dalam berfikih. Baik. Sampai pada perkataan muallif
ولا تصح الصلاة بقراءة خارجة عن مصحف عثمان بن عفان رضي الله عنه كقراءة ابن مسعود فصيام 3 أيام متتابعات. Nah, dahulu di zaman para sahabat kisahnya ma'ruf, Al-Quran itu memiliki beberapa versi. Al-Quran itu memiliki beberapa versi. Ada urutannya Al-Baqarah, An-Nisa, Ali Imran dan lain sebagainya. Al-Baqarah, Ali Imran, An-Nisa. Al-Quran itu memiliki beberapa versi. Bukan hanya urutan suratnya saja, akan tetapi juga terkadang lafadznya berbeda. Ya. Mengenai kafaratul yamin, ya, kafarah atas sumpah yang kita ucapkan itu ada di surat Al-Maidah, ya. Antum coba yang bawa mushaf ayat ke 89, ya, surah Al-Maidah ayat ke 89. La yu'akhidhukumullahu bil-laghwi fi aymanikum walakin yu'akhidhukum bima aqadtumul ayman fakaffaratuhu it'amu 'asharati masakin min awsati ma tut'imuna ahlikum aw kiswatuhum aw tahriru raqabah faman lam yajid fasiyamu 3 ayyam. Qiraahnya Ibnu Mas'ud mutatabi'at. Kalau itu 3 di awal tidak kalian mampu penuhi, maka paling terakhir untuk menebus kafarah sumpah kalian itu puasa 3 hari. Selang-seling apa urut? Itu kan hukum fikih. Ya enggak? Boleh ini lusa, kemudian satunya lagi pekan depan. Apa harus urut? Nah, kalau bersandar pada qiraahnya Ibnu Mas'ud, ya, fasiyamu 3 ayyam mutatabi'at, berarti harus urut. Berarti harus urut 3 hari berturut-turut. Tapi tidak boleh dibaca pas sholat. Kalau dibaca pas sholat, sholatnya tidak sah karena antum menambahkan lafaz keluar dari mushafnya siapa? Utsman bin Affan. Lah kok bisa begitu? Ceritanya primen. Ceritanya antum ingat enggak ketika mushaf semua dikumpulkan yang berbagai versi kemudian dimusnahkan semua? Ya enggak? Tanpa ada satu sahabat pun yang protes, betul? Menunjukkan namanya apa itu? Namanya ijma. Salat dengan mushafnya Utsman bin Affan itu perkara yang hukumnya ijma, tidak boleh diselisihi. Keluar dari itu maka tidak sedang membaca Al-Quran, tapi dia yang sedang membaca sesuatu di luar mushaf Utsman. Hukum salat tidak sah. Tapi qiraah tersebut untuk mengambil hukum fikih sah. Ya, qiraahnya Ibnu Mas'ud, siam puasa kafarahnya yamin, kafarah sumpah itu paling akhir ketika tidak mampu ngasih makan 10 masakin atau memberi pakaian yang layak untuk mereka, atau tahrir raqabah, membebaskan budak, ya. Kalau enggak punya itu semua langka fulus, langka cuan, duane awak abangan tok, ya, duane awak abangan tok. Ya wis puasa 3 hari. Boleh selang-seling apa berturut-turut. Kalau qiraahnya Ibnu Mas'ud sahih dan jadikan hujjah, maka harus berturut-turut. Secara fikih lafadznya Ibnu Mas'ud bisa dijadikan hujjah, tapi untuk membaca Al-Qur'an tidak, maksudnya dibaca di dalam salat, ya, dibaca di dalam salat menyebabkan salatnya tidak sah. Ya, itu dia. Jadi antum belajar qiraah itu boleh-boleh saja, tapi perhatikan ada qiraahnya siapa? Ada Abu Amr, ada Hamzah, ada Al-Kisai, macam-macam, ya, asyarah, ya, qiraah asyarah, Ibnu Katsir dan lain sebagainya. Qiraah tersebut antum harus hati-hati. Maksudnya hati-hati ini bukan awas bukan, ya. Maksudnya kalau ada perbedaan lafaz, kemudian keluar dari mushaf Utsman bin Affan, ya, keluar dari mushaf Utsmani lah, ya, istilahnya Utsmani, enggak ada masalah, mushaf Utsmani, maka qiraah tersebut jangan digunakan untuk salat kalau ada perbedaan lafaz, ya. Tapi boleh digunakan untuk mengambil istinbat ahkam, ya.
Adapun untuk di bawah salat maka hati-hati, ada yang tidak boleh, ada yang tidak boleh. Tapi kalau cuma perbedaan antara harf maftuh dengan imalah ya, dibaca wadduha dan wadduha, ini tidak keluar dari mushaf Utsmani, cuma cara bacanya aja. Kalau tadi ada lafaz tambahan fasiyamu thalathati ayyam, itu di mushafnya antum ya. Tapi mushafnya Ibnu Mas'ud ada mutatabi'at. Nah, tambahan ini kalau dimasukkan dalam salat, salatnya menjadi batal. Kenapa salatnya menjadi batal? Iya, keluar dari ijma. Terus kenapa salatnya jadi batal? Mendatangkan perkataan dari luar salat. Mutatabi'at ini bukan takbir, bukan tahmid, bukan apapun, bukan tasbih juga ya. Jadi dia keluar dari bacaan salat, maka membatalkan salat. Taib. Kemudian wa in kana fil qira'ah ziyadah harf fahiya aula li ajli al-'ashr hasanat. Sama seperti qiraah Maliki Yaumiddin ya dan Maliki Yaumiddin. Kemarin secara makna kita sebutkan lebih luas makna Maliki Yaumiddin dengan mad ya, dengan mad pada harfil mim ya, pada harfil mim, Maliki Yaumiddin. Selain secara makna, secara huruf juga lebih utama. Mengapa? Karena hadis yang lain menunjukkan bahwasannya setiap huruf ya bi asyri amsalihha, setiap huruf Al-Qur'an yang antum baca itu dilipat gandakan 10 kali lipat ya. Maka Maliki Yaumiddin dan Maliki Yaumiddin hurufnya banyakan mana? Naam. Ini perkataan muallif, kalau tidak keluar dari mushaf Utsmani ya, cuma ada tambahan mad atau tidak, maka lebih utama yang ada tambahannya. Mengapa? Karena menambah huruf dalam bacaan Al-Quran, dan itu tidak keluar dari mushaf Utsmani, tidak ada penambahan kata, tidak ada penambahan kata. Beda kalau tadi fasiyam thalathatu ayyam mutatabi'at, ini nambah satu kata. Kalau ini enggak ada. Maliki Yaumiddin, Maliki Yaumiddin ya, cuma nambah mad saja. Kata-katanya sama Malik atau Malik, maknanya juga dekat. Cuman yang satu ada madnya, dan itu lebih utama secara lafaz dan secara makna. Jadi kalau antum ditanya lebih utama mana, Malik atau Malik, lebih utama Malik secara makna dan secara lafaz. Secara makna dan secara lafaz. Secara makna antum sudah bisa jelaskan kemarin. Ya enggak? Atau coba diuji ya. Sebelum ujian diuji dulu ya. Sebelum ujian mari kita uji dulu. Ya. Secara makna mengapa lebih afdal lafaz Malik dibandingkan Malik? Limadha? Bismillah. Sing orang mangkat orang apa orang jawab. Sing mangkat bae. Sing mangkat dan hadir. Ayo. Mau ujian kita tes dulu. Insyaallah mau diadakan ujian. Insyaallah mau diadakan ujian bagi para peserta yang hadir ataupun yang sedang gaib. Ingin ikut ujian silahkan, nanti soal kita bocorkan. Jadi insyaallah ujian dengan kita itu enak. Jadi saya diajari dosen-dosen saya, buat apa sih nyusahin murid? Digampangkan biar pada bisa jawab. Jangankan dipersulit, dimudahkan pun tidak bisa jawab. Jadi Syekh itu kalau mau ujian bikin soal, bikin jawabannya, terus diulang nang kelas. Dikasih tahu soalnya, dikasih tahu jawabannya, diajarkan di kelas ya. Masya Allah, tabarakallah. Dan pun masih banyak yang pas ujian plonga-plongo ya. Tuh. Jadi jangan, soalnya nggak dibocorkan. Soal insya Allah kami bocorkan, jangan khawatir ya. Cuman persiapan ini aja, apa ya? Jangan sampai kecemplung kali. Karena lokasinya pinggir kali katanya. Tapi nggak tahu masih menerima ini enggak, diskusi enggak kira-kira. Boleh diadakan khilaf enggak ini pendapat pinggir kalinya? Boleh diganti pinggir gunung enggak coba? Taib. Nanti ada rapat tersendiri dengan panitia penyelenggara. Lanjut Malik dengan Malik. Ayo. Masya Allah, barakallah.
Penguasa. Taib. Raja. Sahih. Sahih, belum tentu memiliki. Ya, raja itu menguasai tapi belum tentu memiliki. Malik dia penguasa dan raja terhadap barang yang dimilikinya. Maknanya lebih luas secara makna. Secara lafadz pun lebih afdal. Mengapa? Karena ada ziyadatul harf. Ada ziyadatul harf alif setelah harful mim ya. Setelah harful mim Malik. Setelah harful mim ada ziyadatul harf alif. Nah, jadi dia lebih afdal secara makna dan secara lafaz. Nah, itu contoh yang tidak keluar dari mushaf Utsmani. Qiraah sahihah tsabitah tidak keluar dari mushaf Utsmani. Tapi kalau imamnya baca Maliki Yaumiddin tanpa mad, maka juga enggak ada masalah ya. Antum enggak perlu subhanallah enggak perlu. Labas sahih, labas ya. Dia mengambil qiraah yang tersebut. Tapi kalau membaca ada tadi mutatabi'at, maka antum melanjutkan salat sendiri ya. Biarin aja imamnya takbir, salam, biarin aja ya. Antum melanjutkan salat sendiri. Maksudnya seperti itu. Ya, ketika ada imam batal, maka silahkan lanjutkan sendiri. Taib. Thumma ba'da faraghihi min qira'ati surah, kemudian surat Al-Fatihah sudah dibaca. Ya, kemudian dijeda sebentar membaca apa? Bersama-sama dengan makmum dan imam baca apa? Amin ya, atau amin atau amin perboy. Amin atau amin ya, atau amin. Antum latihan jadi orang Eropa dulu sebelum berangkat berdakwah di sana ya, mengislamkan para kufar ya. Kafir, bukan kafir Quraisy ya di sana ya. Kafir Urubba ya. Antum mengislamkan para kufar di sana ya. Latihan dulu amin ya. Latihan amin tok ya. Latihan imalah. Kemudian baca surat pendek. Sebelum baca surat pendek basmalah dulu enggak? Basmalah meskipun dimulai dari tengah ayat, dari tengah surat ya. Bismillahirrahmanirrahim. Ya ayyuhan nasu ubudu rabbakumul ladzi, terus selanjutnya ya, tetap baca basmalah. Sir atau jahar ya, itu khilafnya sudah antum tahu, tinggal jawab sendiri. Selesai surat pendek, kemudian sekarang ba'da faraghihi min qira'ati surah yarka'u mukabbira ya, beri jeda sebentar ya. Makruh untuk menyambung bacaan surat dengan takbir ruku', takbir intiqal menuju ruku', hukumnya makruh. Jadi dijeda sebentar, Karena Ahmad kariha dzalika. Dulu Imam Ahmad tidak menyukai ya, orang yang selesai baca ayat langsung ruku', dijeda sebentar sebagaimana antum menjeda sebentar untuk membaca amin ya, sebelum membaca amin. Nah, yarka'u mukabbira ya, sambil menuju posisi ruku', membaca takbir, rafi'an yadaihi, mengangkat kedua tangan ya. Selesai mengangkat kedua tangan, kemudian dalam proses inhina, dalam proses condong ya, inhina dalam proses condong akan ruku', itu sambil membaca takbir. Bacanya ketika sudah mulai condong, jangan masih berdiri sudah baca takbir. Antum tidak disyariatkan baca takbir dalam posisi qiyam. Antum disuruh takbir intiqal, berarti ketika pindah. Adapun ketika qiyam bacanya apa? Al-Fatihah ya. Kemudian surat setelahnya. Adapun takbir intiqal tidak masuk dalam posisi qiyam, maka jangan terlalu cepat ya. Tunggu sudah agak condong baru Allahu Akbar ya. Usahakan akhirnya pun bersamaan dengan posisi ruku', atau kelebihan tidak ada masalah. Yang penting mulainya jangan di posisi yang tidak disyariatkan. Ketika qiyam antum tidak disyariatkan baca takbiratul intiqal, takbiratul perpindahan, Allahu Akbar, lafaz Allahu Akbar, takbirah intiqal, perpindahan dari rukun satu ke rukun yang lain, itu dilakukan ya ketika pindah, bukan ketika berada di dalam rukun tersebut ya. Kecuali memang sudah sampai ke rukun berikutnya dan belum selesai, maka nggak ada masalah ya, insyaallah nggak ada masalah. Tapi jangan sudah sempurna baru baca takbiratul intiqal ya. Berdiri, angkat tangan,
rukuk sempurna, Allahu Akbar. Salah. Ketika rukuk bacanya apa? Subhana rabbiyal azim, bukan Allahu Akbar. Ya. Jadi biasakan meletakkan sesuatu pada tempatnya. Takbir perpindahan berarti pas pindah. Adapun habisnya pas posisinya sempurna nggak ada masalah. Tapi mulainya jangan pas posisinya sudah sempurna baru mulai. Ya. Dan juga jangan terlalu cepat. Belum pindah sudah baca takbiratul intiqal, ya. Sambil mengangkat tangan, mulai inhina, ya, mulai condong Allahu Akbar, ya. Kana Nabi sallallahu alaihi wasallam dalam hadis sahabat Abi Hurairah radhiyallahu anhu, yukabbiru idza qama ila shalah, thumma yukabbiru hina yarka', muttafaqun alaihi. Nabi sallallahu alaihi wasallam mengangkat kedua tangan, ya, takbir sambil mengangkat kedua tangan ketika pertama membuka salat, ya, takbiratul ihram, thumma yukabbir hina yarka', dan juga ketika hendak rukuk, hadisnya muttafaqun alaih. Rafi'an yadayhi ma'a ibtida'ir ruku' liqaul Ibnu Umar, dari sahabat Abdullah bin Umar radhiyallahu anhuma, ra'aitu an-nabiyya sallallahu alaihi wasallam idza istaftaha as-salata rafa'a yadayhi hatta yuhadhi mankibayhi wa idza arada an yarka' wa ba'da ma yarfa' ra'sahu. Naam. 3 tempat mengangkat tangan di dalam salat, muttafaqun alaih, ya, hadisnya muttafaqun alaihi. Beliau radhiyallahu anhuma suatu hari melihat Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam mengangkat tangannya di dalam salat berapa kali, ya, ada 3 tempat. Yang pertama istiftah, yaitu ketika membuka salat, berarti namanya takbiratul ihram, ya, takbiratul ihram. Rafa'a yadayhi hatta yuhadhi mankibaihi, ya, sejajar dengan kedua bahu. Tempat kedua mengangkat tangan, wa idza arada an yarka', ketika mau rukuk. Tempat kedua. Tempat ketiga, wa ba'da ma yarfa'u ra'sahu, ketika i'tidal dari ya enggak mungkin dari sujud lah. I'tidal dari sujud enggak ada sejarahnya ngangkat tangan. Kecuali antum sholatnya duduk, ya, sudah duduk, itu bukan sujud lagi, tetap aja rukuk, ya, tetap aja rukuk. Jadi 3 titik, ya. Dan Imam Ahmad berpegang dengan fatwa ini, Ini bukan hanya fatwa sahabat, tapi ini adalah perbuatan Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Oleh karena itu antum perhatikan, Imam Ahmad termasuk yang tidak mengamalkan mengangkat tangan ketika berdiri untuk rakaat ketiga, ya. Ketika berdiri dari sujud untuk rakaat ketiga, beliau rahimahullahu taala termasuk yang tidak mengangkat tangan, kedua tangannya, untuk masuk rukun berdiri di rakaat ketiga, baik yang sholat 3 rakaat maupun yang 4 rakaat. Berdasarkan apa? Ini hadisnya, ya, ini hadisnya. Lalu bagaimana dengan hadis Nabi sallallahu alaihi wasallam mengangkat kedua tangan? Nah, itu dia yang antum mesti enggak punya ilmunya, ya. Antum dijamin keder, ya, mesti. Ki luwih sahih sing di paling pel-polan kaya kowe ngomong. Hadise luwih sahih sing di sahih kabeh luwih sahih sing di. Masalahnya bukan itu, Mas. Bukan sahih sing, masalahnya diamalkan yang mana, gitu loh. Itu pertanyaan seorang praktisi, Imam Ahmad, praktisi hadis, muhadis. Jadi Imam Ahmad sebagai muhadis itu praktek, bukan cuma nongkrong di perpus kayak kita. Kita ke perpus saja tidak, ya. Orang tahu malah perpusnya Musa nang kantor kayak. Bukan nih jajan orang muni baca buku, orang mau buka kitab buka jajan dok, ya. Orang bayar SPP. Ya. Beliau praktek, muhadisnya itu bil amal, melihat perbuatan generasi salaf, ya. Kemudian aktsaru riwayat, kebanyakan riwayat itu tidak menyebutkan beliau sallallahu alaihi wasallam mengangkat kedua tangan untuk berdiri di rakaat yang ketiga. Ada riwayat, bukan enggak ada. Imam Ahmad mengakui riwayatnya sahih, bukan enggak ada. Tapi Imam Ahmad juga enggak melarang kalau antum mengangkat tangan ketika berdiri di rakaat
Yang ketiga, cuman beliau lebih memilih tidak mengangkat tangan. Jadi kalau antum mengangkat tangan di rakaat ketiga, terus ketemu orang yang tidak mengangkat tangan, jangan curiga dulu. Ini pasti belum tahu sunnah, ya. Belum ngaji, ya. Bukan ikhwan, ya. Ajib. Itu pengalaman pribadi. Ana pernah cerita dulu ya. Salah satu ustadz ana di Uneza. Sekarang beliau di Karanganyar. Karanganyar itu mana ya? Jawa Timur ya? Jawa Tengah. Karanganyar. Oh, tutu gue. Tutu kecamatan Dukuturi tutu. Kayak melune Karanganyar karena Jawa Tengah berarti. Beliau bikin sekolah, bikin yayasan, Masya Allah. Cerita dulu, zaman dulu dia, zaman awal-awal ya beliau cerita lucu juga ya. Jadi sebelahnya Ustadz Kibar, sekibar-kibarnya di Indonesia. Semua orang kenal, hampir semua orang ya. Baik yang rakyat biasa maupun aparat kenal semua dengan beliau. Saudari sholat di sebelahnya, tangannya tahiyat cuma nunjuk saja dan tidak bergetar-getar. Ya, tahiyat tangannya cuma begini saja dan tidak begini-begini. Ya, kemudian setelah salam biasa kan, Ustadz itu berdakwah. Ya, Afwan, antum nggak tahu sunnah ya gitu. Jadi ngikik terus sampai sekarang ingat itu. Bisa langsung divonis nggak tahu sunnah ya, jadi unik banget, unik. Masalahnya pertama khilafiyah ya, masalahnya khilafiyah menggerakkan. Nah ini pun sama ya. Ketika antum melihat ada musalli orang salat rakaat ketiga tidak mengangkat kedua tangannya, jangan dibilang tidak tahu sunnah. Bisa jadi antum yang sebenarnya tidak tahu sunnah. Sunnahnya siapa dulu? Sunnahnya masjid antum apa sunnahnya para tabiin? Iya kan? Apa sunnahnya para sahabat? Sunnahnya masjid antum tak sejen masjid sejen maning. Ya kan? Maka kita kalau bicara sunnah itu sunnahnya siapa sih? Ya enggak. Ya, sunnahnya Nabi Muhammad SAW, sunnahnya para sahabat, sunnahnya para tabiin, sunnahnya tabi'ut tabi'in. Loh hadisnya ada? Iya hadisnya ada. Imam Ahmad juga mengaku itu kok, hadisnya ada. Sahih. Tapi lihat pengamalannya dulu. Tujuannya belajar hadis, gue nggak diapalna, nggak gagah-gagahan apa nggak diamalkan, pertanyaan saya. Nggak diamalkan ya sudah. Berarti amalan para sahabat tabi'in dan tabi'ut tabi'in menentukan dalam mengambil hukum. Ya enggak? Iya. Hadisnya sahih ada. Iya, ngerti hadisnya sahih ada. Zaman ente si bal-balan udah kelambi hadis itu ada pun saya sudah tahu. Ya. Nanti saya pakaiannya rapi, jenggotnya dawa, ngisi khutbah, saya sudah tahu sebelum antum pinter ngimami ya. Cuman masalahnya diamalkan tidak oleh generasi salaf. Itu ilmu yang kita sulit capai karena berbeda zamannya ya. Dan tidak semua amalan generasi salaf tertulis di kitab hadis, karena kitab hadis hanya mengumpulkan kitab-kitab yang sanadnya nyambung kepada Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Sangat sedikit kitab yang isinya fatwa sahabat, amalan generasi salaf ya. Contohnya ada Musannaf Ibnu Abi Syaibah, yaitu contoh kitab yang memuat athar dari generasi salaf, dari sahabat, dari tabi'in, yang menunjukkan amalannya mereka. Dan ada kitab yang lain ya. Ini harus dicocokkan ya, hadis Nabi harus dicocokkan dengan amalan para sahabat dan para ulama generasi tabi'in dan tabi'ut tabi'in. Kalau cocok berarti benar itu yang. Wa yada'uhuma yadayhi ala rukbatayhi mufarrajatay al-asabi' istihbaban. Disunnahkan ketika ruku'. Nah, ada beberapa sunnah ketika ruku'. Yang pertama, kedua telapak tangan diletakkan di lutut. Ya, kedua telapak tangan diletakkan di lutut. Kalau antum perhatikan orang salat banyak tangannya di paha ada, di betis juga ada. Tidak ya, sunnahnya itu di lutut. Mufarrajatay al-asabi. Kedua tangan semuanya membuka, jari-jarinya terbuka ya, jari-jarinya terbuka. Di dalam riwayat yang lain ka'annahu qabid, seperti mencengkeram
Ya, kedua tangan ini seperti mencengkram lutut. Ya, lutut itu dipegang, dicekeli. Ya, lututnya dicekeli, bukan bleset. Ya, dicekeli. Kemudian disunahkan juga wa yujafi mirfaqaihi an jambaihi. Dalam Kasyaful Qina anna Nabi sallallahu alaihi wasallam raka'a fa wada'a yadayhi ala rukbatayhi ka'annahu qabidun alaihima. Seperti memegang lututnya Nabi, ya. Jari-jarinya dibuka, telapak tangannya diletakkan di lutut dan seperti memegang lututnya. Wa watara yadayhi fanahahuma an jambaihi, dan mirfaq sikunya dijauhkan, dijauhkan. Ada yang mau jadi sampel enggak kira-kira pada kesempatan malam hari ini? Siapa yang mau jadi sampel? Kita ambil 3 manusia-manusia pemberani. Masya Allah, tabarakallah. Tayyib, menjadi sampel. Sampel yang kurang tepat dan yang tepat. Ya, yang pertama ruku', ya. Sama, kalau mencengkram tangan itu mudah, ya. Mencengkram lutut itu mudah. Tapi yang banyak tidak dilakukan itu adalah membuka siku. Jadi antum coba yang pertama ini mencengkram lutut, ya. Nah, ini tidak membuka siku. Kalau antum tahu. Fahim? Ini tidak membuka siku namanya. Sekarang sikunya dibuka. Nah, ini yang namanya membuka siku. Fahim tum? Nah, selisihnya sedikit ya. Nah, jambaihi, ya. Beliau sallallahu alaihi wasallam menjauhkan sikunya dari samping tubuhnya. Sehingga apa? Atasnya bisa lebih turun. Ya. Punggungnya bisa lebih istiwa, lebih lurus. Nah, cukup, jazakallahu khair. Muhammad barakallahu fiik, ya. Insyaallah beliau mendapat pahala yang banyak dari Allah Subhanahu wa taala karena banyak kaum muslimin yang mengambil faedah insyaallah, ya. Sampai Pak, sebentar lagi. Cocok sekali pertanyaannya. Insyaallah sebentar lagi, ya. Wa yukrahu at-tatbiq, ya. Makruh tatbiq tuh nih. Ya, kita akan menyinggung masalah begini. Antum sering kalau ketemu Pak, monggo, ya kan. Katanya kayak orang Buddha katanya, ya. Ya. Antum tahu, ini ibadah kaum muslimin di zaman dahulu, ya. Hadisnya dalam kitab Kasyaful Qina disampaikan qad fa'alahu Mus'ab ibn Sa'ad. Siapa itu Mus'ab ibn Sa'ad? Mus'ab ibn Sa'ad ibn Abi Waqqas, ya. Jadi anaknya Sa'ad ibn Abi Waqqas, ya, radhiyallahu anhu. Mus'ab ini golongan tabi'in karena tidak sempat melihat beliau sallallahu alaihi wasallam. Dulu Mus'ab salatnya begitu waktu kecil, ya. Qala fanahani abi, kemudian ayahku melarangku. Wa qala, ayahku berkata, kunna naf'alu dzalika, dulu kita salatnya begitu. Rukuknya tangannya bukan di lutut tapi begini. Ya, antum melakukan begini, kemudian rukuk. Ya persis seperti ibadahnya orang Chinese, ya. Ya, di mana? Kelenteng, ya, antum lihat. Itu umum. Itu ibadah tua, itu usia tua, beribadah dengan tangan begini usia tua. Apa maknanya ta'zim? Maknanya ta'zim. Sekarang kita bicara tentang apakah ini di luar sholat juga tidak boleh? Ya, larangannya di mana? Di dalam sholat. Dan kita sudah ambil contoh di kesempatan yang lalu. Apa contohnya apa? Yang sama? Ingat tak masalah ini? Iya. Larangannya di dalam sholat apa di luar sholat? Antum begini di luar sholat boleh enggak? Sama. Antum pun boleh. Ngapunten Pak, permisi dulu. Ini termasuk urf, bukan ibadah. Ketika antum ibadahnya begini baru tasyabbuh bil kufar, bi ahlil kitab, dengan ibadahnya orang-orang musyrikin. Tapi kalau antum lakukan di luar salat, fala ba'sa bihi, ya. Itu termasuk urf dan tidak ada nilai ibadah sama sekali. Kemudian ada lagi, ya, mengenai salatnya kaum ahlil kitab, ya.
eh, muka wa tasdiyah, ya. Salatnya ahli kitab itu isinya nyanyian, siul-siul dan tepuk tangan. Terus bocah cilik-cilik, bocah SD tepuk tangan, enggak boleh tepuk tangan. Ya. Saya mau tanya, kaum ahli kitab itu tepuk tangan siul-siulnya ketika dilarang itu pas ibadahnya mereka atau di luar ibadah mereka? Ketika beribadah. Maka kita dilarang tasyabbuh dalam proses beribadahnya seperti itu. Ya, ibadah kita nggak boleh begini-begini, nggak boleh siul-siul, nggak boleh nyanyi-nyanyi. Maksudnya siul-siul ya, bukan nyanyi-nyanyi, siul-siul. Maka di luar prosesi ibadah, antum siul ngundang bakul some. Aku ora pinter siul soalnya. Apa? Sing banter aku ora bisa nyontoni tok ya. Sing Embu bentuknya premen sih bisa punya banter nemen sing gangkane aja gangkane bisa. Aku cilik niru ora bisa gue. Ya. Keprok juga ngundangi bakul bakso. Om. Ya. Lo kena ora oleh aja keprok sih premen caranya ngundang baksone. WA. Ya anger gawa apa nih tinggal nang bojone priben. Ya. Labas ya antum tepuk tangan. Ya, ini masuk fatwa Syekh Ibnu Utsaimin. Ya beliau rahimahullah taala. Tepuk tangan tidak ada masalah selama dilakukan di luar ibadah. Siul pun sama. Tidak ada masalah selama dilakukan di luar ibadah. Masalah ini, masalah begini, masalah tepuk tangan, masalah ini perkara yang sama. Mengandung unsur tasyabbuh ketika ada taksis ibadah di sana. Kalau enggak ada maka hukumnya kembali kepada urf atau adat istiadat. La ba'sa bihi. Itu namanya tatbik ya, tatbik begini. Emoticon WA, iya. Ya banyak yang bahas masalah itu. Menurut saya terlalu jauh pembahasannya. Karena yang melakukannya tidak ada unsur ibadah sama sekali. Ya, unsurnya urf. Ya, pakaian disabuki juga itu merupakan ibadahnya orang ahlul kitab. Antum pakai sabuk juga enggak boleh. Ya, kan aneh juga. Iya dah. Hah? Blurut ya. Nah, kan dulu sudah pernah pembahasannya di namanya zunar ya. Itu adalah awal munculnya sabuk ya. Munculnya sabuk itu tanda jadi istilahnya seperti antum ingat ketika Nabi sallallahu alaihi wasallam mengencangkan ikat pinggangnya ketika 10 hari yang terakhir ya enggak? Itu ibadah lama. Ketika seseorang lagi pengen bahasa Jawa ini tirakat ya, sedang pengen riyadhah, yang pun full ibadah, lagi pengen ana hajat dengan Allah Subhanahu wa taala. Mereka benar-benar ikat pinggang dipakai. Ya, anane tali karung beras. Pokoknya mengikatkan, menandakan kesungguhan dalam beribadah. Nah, lalu apakah di luar sholat juga tidak boleh? Nyatanya boleh. Ya ada. Banyak sekali hal-hal yang sebenarnya tidak boleh dilakukan tapi berkaitan dengan ibadah. Kalau di luar ibadah, maka kembali kepada urf. Selama tidak ada makna syiar khusus, terhadap suatu agama, suatu syiar tertentu, maka kembali kepada urf ya, hukumnya kembali kepada adat istiadat. La ba'sa bih. Masalahnya tidak seketat itu dan tidak perlu diperuncing. Jangan sampai kita justru dinilai sebagai kaum yang terlalu terburu-buru dalam mengambil hukum, dalam mengambil kesimpulan. Padahal banyak sekali petunjuk para fuqaha supaya kita bisa bersikap insaf. Yang bisa bersikap insaf apa? Ya mereka mempelajari kitab mazhab ya, berkebalikan dengan orang yang langsung mengambil hukum dari Quran dan Sunnah. Antum saksikan, mereka membawa ayat dan hadis seenaknya sendiri. Sampai perkara yang hukumnya sunnah secara ijma' aja bisa menjadi haram menurut dia. Ya. Contohnya apa? Anda pernah sampaikan tentang membaca isti'adzah. Fa idza qara'tal Qur'ana fasta'idz billah. Ya enggak? Fasta'idz ini fiilnya fiil apa? Fiil amr. Fiil perintah pada asalnya hukumnya apa? Wajib. Berarti membaca isti'adzah sebelum membaca Al-Qur'an hukumnya lakuwe. Ya. Padahal ijma' para ulama hukumnya susah kan? Baru belajar satu kitab Al-Usul min Ilmil Usul langsung menjadi Syekh Ibnu Utsaimin. Ya, merasa sudah seorang lulusan Unaizah. Ya, ajib, ya masih jauh sekali. Nah,
Mengerti usul fikih bukan berarti Anda seorang mufti atau mujtahid, masih sangat jauh ya. Kan tapi ketika kita mempelajari hasil kesimpulan para fuqaha. Nah, terus terlebih banyak orang mengatakan begini, sebelum belajar fikih belajarlah usulnya dulu. Ini kritik, saya mengatakan kritik. Karena usul ini pondasi, saya mau tanya. Dahulu para sahabat itu mengumpulkan fatwa dulu atau ngarang kitab usul fikih dulu, saya mau tanya. Ngumpulkan fatwa dulu. Kalau antum tahu usul fikih itu dibentuk dari mana? Dari para fuqaha yang menguasai fikih. Kemudian dijadikan sebuah kesimpulan. Ada yang namanya kaidah, ada yang namanya usul. Bahannya fikih dulu. Maka berbahaya ketika orang mindsetnya dibalik. Itu benar secara logika. Bahwasanya tangga sebelum fikih itu usul fikih. Ya, secara logikanya ente. Prakteknya begitu enggak? Tidak. Prakteknya fikih dulu, kemudian para ulama merumuskan kesimpulan dari itu, muncullah kaidah fiqhiyah atau usul fikih. Bahannya fikih terlebih dahulu. Ya. Gak ada seorang mujtahid jadi mufti karena menguasai usul fikih, tidak bisa. Kuasai fikih dulu, kemudian beliau menguasai usulnya, baru belajar kaidah, belajar jebule fikih mbiyen ke ternyata cara mengambil hukumnya begini, begitu alurnya. Prakteknya ya. Jadi secara teori dan praktek belum tentu sama. Antum kadang diberi teori yang masuk akal, tapi secara praktek belum tentu itu yang dilakukan oleh para ulama generasi salaf. Ya mereka yang pelajari, saya mengatakan mereka yang pelajari mazhab akan tahu proses tersebut. Tapi yang tidak, wallahu taala alam ya, atau wallahu alam bisawab ya. Kemudian kita tutup majelisnya. Baik, kemudian hadza kana fi awalil Islam, dulu di awal Islam rukuknya begitu ya, tangannya bukan di lutut tapi menempel seperti yang antum bilang tadi ya. Tsumma nusikh, kemudian hukumnya dinasikh, dihapus ya. Wa yakunul musalli mustawiyan dhahruhu, kalau sudah bisa tangannya menyentuh lutut, kemudian dua sikunya dijauhkan, insya Allah mudah melakukan sunnah istiwa udhar ya, meluruskan punggung. Wa yaj'alu ra'sahu, lah kemana nih ya, setelannya dibikin ke atas apa ke bawah klepnya ya. Wa yaj'alu ra'sahu hayyala dhahrihi, mata ini lurus dengan kepala, mata ini lurus dengan kepala ya, mengikuti kepala posisinya. Fala yarfa'uhu wa la yakhfidhuhu, yang harus diselesaikan adalah posisi kepala ketika ruku ya. Jangan terlalu angkat kepalanya atau juga jangan nyungsep, tapi lurus ya, lurus diangkat sedikit. Mungkin ada sampel lagi, ada sampel lagi enggak kira-kira nih? Kira-kira ada yang mau suka relawan? Ada relawan. Relawan itu bukan hanya di tempat musibah ya. Relawan juga di tempat ilmu. Masya Allah, tabarakallah. Antum ini relawan termuda yang ada di majelis kita. Jiwanya muda ya. Masya Allah. Silahkan Pak, tadi praktekkan yang seperti tadi. Iya, lurus. Iya, jadi posisi kepala ini tidak perlu terlalu, coba angkat kepalanya Pak. Lagi Pak. Nah, ini yang tidak perlu. Ya, mengangkat kepala secara berlebihan tidak perlu. Atau lebih dungkluk lagi Pak. Dungkluk lagi terus. Nah, yang ini juga tidak boleh. Ya, terlalu dungkluk atau terlalu diangkat itu sebaiknya jangan. Ya, sunnahnya itu berada di tengah-tengah. Riwayat sangat banyak. Salah satunya Ummul Mukminin Aisyah radhiyallahu anha. Jazakallahu khair Pak. Terima kasih banyak. Seperti itu, matanya mengikuti posisi kepala. Ya. Beberapa ulama memberikan kemudahan. Ya, mata ketika ruku boleh melihat lutut boleh. Ya. Jadi intinya bukan di mata, karena posisi ruku ini bukan posisi umumnya manusia, sehingga tidak boleh membebani mata. Pada asalnya berat, mata ruku itu sudah berat pada asalnya ya. Coba lagi sakit kepala, antum ruku, sakit matanya. Ya, maka bukan masalah pandangannya, masalahnya kepalanya dulu posisinya di mana. Ya, kalau sudah lurus, matanya mengikuti posisi kepala saja sudah. Ya, ambil posisi i'tidal tengah-tengah. Ya, tengah-tengah. Jangan kepalanya diangkat, ada ya, tetap melihatnya ke depan
ya, atau dungkluk banget, enggak, posisinya tetap berada di tengah-tengah. Riwayatnya sangat banyak mengenai sunnah tersebut, ya. Qalat Aisyah radhiyallahu anha, kana Nabi sallallahu alaihi wasallam idza raka'a lam yarfa' ra'sahu wa la yusawwibuhu walakin baina dzalik, muttafaqun alaih. Lafadznya muttafaq alaihi. Nabi sallallahu alaihi wasallam ketika ruku, ya, kepalanya tidak diangkat dan tidak turun juga, persis berada di tengah-tengah, ya, nyaman dengan lurusnya punggung, lurusnya punggung sampai ke kepala. Nah, dan lurusnya punggung juga disampaikan oleh Wabisah ibn Ma'bad qala ra'aitu an-nabiy sallallahu alaihi wasallam yusalli wa kana idza raka'a sawwa dhahrahu hatta law subba alaihi al-ma' lastaqar, ya, hadis dari Al-Imam Ibnu Majah, sahahahu Al-Albani, disahihkan oleh Al-Imam Al-Albani, bahwasannya lurusnya punggung Nabi sallallahu alaihi wasallam itu dimisalkan seperti kalau diletakkan air di atasnya itu tidak tumpah, atau airnya tetap pada posisinya, menunjukkan ini daerah yang lurus. Maka bukalah siku, nanti akan mudah antum melakukan punggung yang lurus. Tapi kalau sikunya rapat dengan tubuh, maka akan sulit untuk meluruskan punggung. Nah, itu semua tadi kita sampaikan adalah posisi ruku yang dianjurkan, yang sunnah. Kalau tidak seperti itu, apakah rukuknya menjadi bid'ah? Nah, karena sunnah, ya kan? Ini juga pemahaman yang menyimpang. Setiap yang tidak sesuai dengan anjuran, semuanya dianggap bid'ah. Tidak semuanya. Ya, sunnah di sini maksudnya apa? Sempurna. Maksudnya sempurna. Sunnahnya ketika ruku, punggungnya lurus, kepalanya tidak terlalu diangkat, tidak terlalu turun. Maksudnya apa? Sempurnanya ruku. Ya, gerakan ruku yang sempurna. Maksudnya sunnah di sana gerakan ruku yang, bukan berarti kalau tidak begitu bid'ah rukunya, bukan. Ya. Akan tapi itu yang bagian sempurna. Sekarang kita harus tahu, ada orang yang rukunya tidak begitu. Ya, tidak sampai lurus, cuma setengah tok. Sekarang pertanyaan, rukuknya sah atau tidak? Masalahnya di situ. Ya, enggak? Kalau dia imamnya antum, ayo gimana? Imam antum rukuknya ternyata tidak seperti antum, tidak selurus antum. Bahkan enggak sempat bawa air untuk diletakkan di punggungnya. Ya. Dapat imam yang enggak lempeng-lempeng amat, gigirnya ora lempeng, ya. Cuma setengah tok. Berarti kita harus tahu apa? Kadar paling bawah ruku itu sah. Ya enggak, kadar paling bawah ruku itu sah. Qala al-muallif wal mujzi al-inhina. Kadar cukup dikatakan rukuknya sah karena apa? Dia rukun. Kalau tidak sah enggak bisa diperbaiki, ya. Kalau tidak sah maka salatnya batal. Bihaitsu yumkinu massu rukbatayhi biyadayhi in kana wasatan fil khilqah. Ini sepertinya butuh sampel lagi ini. Mana relawan berikutnya mana? Ada relawan lagi enggak? Ini, masya Allah, tabarakallah. Oh, udah di kamera dong. Sebule nyetel kamera. Nah, masya Allah. Nah, antum termasuk bertangan panjang apa normal? Normal. Katanya suruh yang tangannya normal untuk sampel. Tayyib. Ruku, enggak usah seperti tadi. Yang penting, nah cukup tadi, ya. Cukup apa? Kadar tangan sudah sampai ke lutut itu sudah cukup. Coba diulangi lagi dari berdiri. Turun pelan-pelan sampai tangan sampai tangan menyentuh lutut berarti sudah cukup. Ya, enggak perlu sampai lurus. Angkat lagi tubuhnya. Turunnya pelan-pelan coba ya. Kita ambil Nah, segini sudah cukup. Ya. Ini orang rukuknya sudah cukup. Jadi jangan kata ente rukuknya bid'ah. Rukuknya salah. Enggak. Jadi orang dengan panjang tangan yang normal ketika sudah bisa mencapai lutut ini dia sudah dalam posisi rukuk. Ya. Jazakallahu khair, cukup. Rukuknya sah meskipun tidak sampai air yang tidak tumpah. Jadi antum aja sibuk gawani banyu, ya, letakkanlah air pada tempatnya. Ketika antum haus silahkan diambil, ya. Kabeh wong dicek lempeng ora gigire dalah siji-siji.
Yang nggak lempeng nggak boleh sholat di sini, gitu. Pindah masjid sebelah, kamu bid'ah. Ya. Jadi cukup ketika memungkinkan antum turun pelan-pelan. Antum coba nanti di rumah ya, turun pelan-pelan. Tangan sambil nempel di paha, turun pelan-pelan lurus saja sampai lutut, hop. Nah, itu antum sudah posisi ruku. Itu batas minimal. Ketika kita punya batas minimal, berarti kita tahu kurang dari itu belum dianggap ruku. Itulah yang namanya fikih. Gunanya apa sih? Supaya enggak sembarangan menghukumi suatu gerakan. Jangan sampai yang sah kita katakan tidak sah, kemudian yang tidak sah kita katakan sah, ya. Itu tadi batas minimal al-mujzi, ya, yang cukup untuk dikatakan ruku. Au qadruhu min ghairihi, lah terus kalau orangnya qadarullah wa masya'a fa'al, la haula wala quwata billah, ternyata mengalami musibah, ya, nasallallahu salamal afiyah, tangannya panjangnya tidak normal atau pendek, ya. Semoga Allah Subhanahu wa taala melindungi kita semua karena mungkin musibah dan lain sebagainya. Intinya tangannya tidak normal, ya, tidak normal panjangnya. Maka rukuknya apakah sampai harus nempel, ya, bekas potongannya? Tidak, ya. Maka dia boleh menghentikan tangan dimanapun seakan-akan tangannya normal. Berarti kira-kira kalau memang dia sampai paha, kalau tangannya normal sudah sampai lutut, maka itu sudah cukup. Maka itu sudah cukup. Jadi syariat Islam insyaallah memudahkan, tidak ada yang dipersulit. Wa min qa'idin, la anggar salaten jagong. Ya, kalau salat sunah kadang kan duduk, ya kan? Antum capek, atau salat wajib juga kadang duduk, sedang sakit, ya kan? Kadar rukuknya bagaimana? Nah, apakah sampai lempeng gigirnya? Gimana duduk? Wa min qa'idin, bagi orang yang sholatnya duduk, rukuknya sebatas apa? Muqabalatu wajhihi ma wara'a rukbatayhi minal ardi adna muqabalah. Sampel maning nih. Ki pandhanin kamera orang di sampel, aku wis ngerti gerase tok obah. Gerase obah tapi ndandani kamera tok ora pun sampel. Mana sampel berikutnya? Ada enggak? Siapa sampel berikutnya? Masya Allah, ini rajulun qawi. Masya Allah tabarakallah, termasuk pria kuat, ya. Antum duduk dulu, ya, duduk. Boleh seperti itu, boleh. Duduk itu aja, antum seperti duduk di antara dua sujud. Tayyib. Nah, antum dalam posisi seperti itu bisa melihat lutut bagian depan enggak? Mukanya lutut. Kan enggak kelihatan ya? Ya, sini. Ya, kan enggak kelihatan dalam posisi segitu. Tayyib. Antum pelan-pelan punggungnya maju turun coba. Sampai kelihatan bagian muka. Nah, udah kelihatan belum? Iya. Sudah kelihatan belum? Yo, itu karuan. Kira nek wong Jawa celelekan iki. Iki celelekan tenan iki. Ya katoke lah japan. Ya maksudnya permukaan ininya, permukaan. Ya, sudah kelihatan? Nah, kalau sudah kelihatan itu maksudnya batas minimal. Seberapa mulai kelihatan seberapa? Nunduk seberapa? Bareng dengan punggung ya, jangan cuma kepalanya lodot-lodot. Bareng dengan punggung. Nah, sampai depannya kelihatan. Sudah kelihatan? Cukup, berarti segini. Nah, ini cukup. Lebih turun lagi boleh. Ya. Adna muqabalah itu maksudnya kita harus tahu batas paling sedikitnya rukuk ketika sholatnya duduk gimana. Jazakallahu khair. Barakallahu fiik. Iya, kakinya harus lurus. Iya, berdirinya hatta ta'tadil qa'imah, ya. Jadi berdiri itu kakinya lurus. Wajib. Iya, itu harus diingatkan itu. Iya, dilurusin. Gotong aja imamnya, gotong. Ya. Tetap lurus.
Biasanya begitu orang yang ini, bajunya pendek, celananya melorot. Jadi dia rukuknya nggak berani tuh, lututnya yang ditekuk, ya engselnya yang ditekuk. Lah, berdiri harus lurus. Nah, tadi itu kalau duduk, ya kalau duduk, antum pelan-pelan turunkan punggung sampai batas antum bisa melihat wajah lutut antum meskipun tertutup celana. Bisa jokono aku ora jokono mikir sih, masya Allah bisa jokono ya. Joknya luar biasa nih, jok bapak-bapak ini. Ya, pokoknya sudah bisa melihat muka lutut itu berarti condongnya sudah cukup batas sampai situ. Lebih ya udah tetap saja rukuk. Nah. Untuk sujud ya, misalnya antum kesulitan untuk sakit ya, kesulitan untuk sujud, menempelkan wajah di lantai, tangan tetap harus nempel. Ya. Semua gerakan salat yang mudah untuk dilakukan tidak boleh digugurkan hanya karena ada beberapa gerakan yang digugurkan. Ya. Jadi kalau antum sujud nempelkan tangan tidak sulit, maka tangannya nempel, ya. Tapi misalnya nempelkan wajah yang sulit, nggak apa-apa, ya. Tapi tangannya tetap nempel sebagai bentuk antum sujud. Ada kok di pembahasan sebelumnya sudah pernah kita bahas. Baik, kita lanjutkan. Wa yaqulu raki'a, lah sudah dari takbiratul intiqal berdiri menuju rukuk. Nah, sekarang ketika rukuk membaca subhana rabbiyal azim, ada tambahan wa bihamdi. Ini masalah khilafiyah aja, sensitif teman ya. Kalau antum diajarkan di sekolah dulu kan diajar ada tambahan wa bihamdi ya. Nah, itu berarti beliau termasuk mengitu jumhur. Wa bihamdi ini lafadznya jumhur kalau antum tahu. Ya, cuma Imam Ahmad yang melarang tambahan wa bihamdi. Larangannya pun makruh, larangannya tidak sampai haram ya. Larangannya hanya makruh. Jumhur membolehkan lafaz wa bihamdi. Adapun seluruh ulama mengatakan dalilnya boleh digunakan. Tapi amalan generasi salaf seperti katakan Ibnul Jauzi, tidak ada yang lebih alim dari Ahmad terhadap fatwanya sahabat, fatwanya tabi'in, fatwanya tabi'ut tabi'in. Tidak ada yang lebih alim dari laki-laki yang namanya Ahmad bin Hanbal. Beliau keliling dunia, tafal ard marrataini, kata Imam Ibnul Jauzi. Ahmad ini keliling dunia sampai 2 kali sepanjang hidupnya. Untuk apa? Healing bukan, ya. Piknik bukan, ya. Golet gawean ora juga. Jadi TKI enggak juga, ya. Beliau keliling itu untuk apa? Mengumpulkan fatwa ulama salaf yang tersebar di seluruh dunia. Tidak disaingi oleh yang lain. Mengapa? Bukan yang lain kalah pinter, bukan. Yang lain cuma tidak melakukan itu. Itu aja masalahnya. Ya, Imam Syafi'i menetap di akhir usianya. Imam Abu Hanifah menetap, Imam Malik menetap, Imam Ahmad lah yang keliling. Oleh karena itu jumlah riwayatnya paling banyak, jumlah hadisnya paling banyak, jumlah fatwa generasi salafnya paling banyak. Nah, oleh karena itu kata Syekh Amir Bahjat, ya hafizahullah taala, nikmat luar biasa bagi seorang muslim bisa mempelajari ilmunya seorang laki-laki yang namanya Ahmad bin Hanbal rahimahullah ta'ala. Sesungguhnya dia sudah mengambil ilmu yang sangat banyak, karena Ahmad bin Hanbal rahimahullah ta'ala mengumpulkan ilmu seluruh dunia, bukan hanya di satu daerah. Imam Malik fokus ya di satu daerah, meskipun beliau jauh lebih cerdas dari Ahmad, jauh lebih faqih dari Ahmad, tetap saja beliau menetap di kota. Imam Malik di mana? Di kota Madinah, Darul Hijrah. Dengan Imam Ahmad tidak, beliau keliling dunia. Itu yang tidak disaingi oleh para ulama yang lain. Oleh karena itu sulit kita menyaingi asar-asarnya beliau. Antum temukan di mazhab lain, dalilnya tidak akan sekaya mazhabnya Imam Ahmad. Kebanyakan menggunakan kaidah, kebanyakan menggunakan usul, kebanyakan menggunakan logika, ya, kebanyakan menggunakan dalil-dalil iltizam, ya, mutabaqah dan lain sebagainya. Tapi Imam Ahmad asarnya sangat banyak. Jadi kalau bicara bukan hanya
usul dan kaidah komplit. Usulnya ada, kaidahnya apa? Dalil fikihnya juga ada. Ya. Dalil masalah secara spesifik juga beliau punya. Sampai fatwa sahabatnya punya, sampai fatwa tabi'innya punya. Nanti ada tasbihat, ya tasbih subhana rabbiyal azim, subhana rabbiyal azim. Ke maksimal ping pira? Ya enggak, maksimal berapa kali? Orang yang mengandalkan kaidah enggak ada batasnya. Tapi Imam Ahmad menentukan batas. Mengapa sih? Karena ada riwayatnya. Ya, riwayatnya dari tabi'in Al-Imam Al-Hasan Al-Basri bahwasannya paling banyak tasbih itu berapa? 7 kali. Mengapa ditentukan 7 kali? Angger kaken bukan kelalen. Wis rokaat pira, karena terlalu asik membaca tasbih. Ingat sholatnya belum selesai. Oleh karena itu ulama salaf itu membatasi, antum tasbih sebanyak-banyak ketika rukuk, ketika sujud, kecuali salat kusuf, kecuali salat gerhana. Kenapa? Karena disyariatkan memperlama salat, maka sujudnya lama, rukuknya lama. Di luar itu batas sempurna paling bawah 3 kali, batas sempurna menengahnya 5 kali, batas sempurna maksimalnya 7. Angka-angka kia oleh sing ngendi, oleh sing para tabiin, orang-orang, ya itu yang sulit disaingi di fikih yang lain. Ya. Maka nikmat luar biasa kata Syekh Amir hafizahullah taala kalau antum bisa mengenal ilmunya seorang lelaki yang bernama Ahmad bin Hanbal rahimahullahu taala. Sampai mana tadi? Wal iktisar 'alaiha afdal, ya. Tidak menambahkan wa bihamdihi afdal. Ini lafadznya Raudhul Murbi, ya, afdal. Lafadz yang lain makruh. Lafadz yang lain di kitab Hambali yang lain ada yang sampai makruh. Intinya lafadz wa bihamdi dalam fatwa Imam Ahmad lebih baik ditinggalkan. Tapi antum baca pun tidak apa-apa, masalahnya khilafiyah. Wal wajib marrah, ya. Subhana rabbiyal azim yang wajib berapa? 1 kali. Wajib loh, bukan sunnah, wajib. Ya, kalau ditinggalkan dengan sengaja maka hukumnya salatnya, kalau sengaja tidak bisa. Ya, sujud sahwi. Sahwi itu artinya apa sih? Kelalen. Sahwi itu artinya kelalen. Adapun sengaja maka batal. Wajib ditinggalkan dengan sengaja itu salatnya apa? Batal. Tapi wajib ketinggalan karena lupa masih bisa ditutup dengan sujud sahwi. Wa adnal kamal berarti antum kelalen, ya, karena apa namanya masih mikiri beberapa hal kemudian lupa ruku, masih mikiri kue jebule sampai iktidal sami Allahu liman hamidah tidak membaca sama sekali subhana rabbiyal azim, kelalen kemudian kelingan, ya, pas ketika iktidal baru ingat, aduh ternyata saya lupa membaca apa namanya tasbih, lupa membaca tasbih. Kira-kira balik maning apa lanjut sholatnya? Lanjut, sholatnya lanjut. Persis seperti orang yang lupa duduk tahiyat awal, ya. Berarti tahiyat awal itu hukumnya rukun apa wajib? Wajib. Wis kaya ngaka sing keder. Rukun apa wajib? Bisa nih. Dalilnya sujud sahwi. Ya, sujud sahwi itu nggak mungkin dilakukan atas hilangnya rukun, nggak mungkin. Sholat itu rukunnya hilang langsung batal, nggak bisa ditambal pakai sujud sahwi. Yang bisa ditambal pakai sujud sahwi itu adalah wajib pun karena kelalen, bukan sengaja. Wal wajib wa adnal kamal thalathah, ya, sempurnanya tasbih paling tidak itu 3 kali, ya. Wa a'lahu li imam ashrun. Adapun imam boleh sampai 10. Boleh sampai 10. Riwayatnya dari sahabat Anas bin Malik ada, ya, dalam kitab Kasyaful Ghina sampaikan sahabat Anas bin Malik mengkisahkan salatnya Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam ketika para sahabat menghitung. Para sahabat ini hafal panjangnya Nabi sallallahu alaihi wasallam membaca subhana rabbiyal azim. Hafal karena dengar, ya. Jadi suatu hari beliau sallallahu alaihi wasallam ruku atau sujud sama sahabat dihitung subhana rabbiyal azim, subhana rabbiyal azim, subhana rabbiyal azim, subhana rabbiyal azim sampai 10 beliau iktidal, ya. Jadi berdasarkan hitungan para sahabat menghitung lamanya kira-kira 10 tasbihat.
Wa qala Ahmad jaa 'anil Hasan al-Basri at-tasbihut tam sab'un wal wasat khamsun wa adnahu thalathun. Dari Al-Imam Al-Hasan Al-Basri, at-tasbihut tam, ya, tasbih itu sempurna ketika mencapai 7. Ya, tapi menengah itu mencapai 5, paling sedikit itu 3. 3 kali membaca tasbih. Ada riwayat maksimal 7, ada riwayat maksimal 10. Yang 10 itu khusus imam. Selain imam maka maksimal berapa? 7. Kenapa kalau terlalu banyak? Bukan apa? Bukan kelalen, ya, bukan kelalen. Bukan kelalen kayak bahasa Indonesianya apa? Ya, bukan kelalen. Bukan lupa, ya, bukan lupa apik. Bukan kelalen, bahasa Indonesianya bukan lupa. Barangkali kelalen. Apa, Pak? Hah? Nggih. 15 kali lebih. Iya memang masalahnya khilafiyah, Pak. Saya sampaikan. Jumhur ulama mengatakan tidak ada batasnya. Ya, jumhur ulama mengatakan tidak ada batasnya. Tapi Imam Ahmad, saya ingatkan sekali lagi, riwayatnya paling banyak. Oleh karena itu sering menyelisihi jumhur ulama. Kali saja. Saja diam. Labas sahih. Enggak ada masalah. Kan kita sampaikan diamnya makmum tidak membatalkan salat. Kalem baik. Sepisan be ora apa-apa, pembanding ping telu. Ya. Ya sekali enggak apa-apa. Ya, 2 kali bagus, 3 kali sempurna, 5 kali lebih sempurna, 7 kali maksimal. Ya, 7 kali maksimal. Setelah itu diam. Jadi antum boleh tambahkan 5 sampai 7. Imamnya soalnya mungkin memiliki fikih yang lain gitu loh Pak. Yang mengambil pendapat jumhur ulama yang mengatakan tidak ada batasnya selama hati masih khusyuk. Tapi dalam mazhab Imam Ahmad jelas ya bahwasannya jangan sampai terlalu lama karena bisa menghilangkan konsentrasi, karena sholat itu rangkaian, bukan cuma rukuk dan sujud saja, masih ada gerakan yang lain ya. Jangan sampai malah terlalu lama lupa ini rakaat berapa. Nah, malah lebih berbahaya. Dia menambah yang wajib padahal hukumnya cuma sunnah. Ya enggak, wajibnya 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, ini hukumnya apa? Sunnah. Tapi kalau terlalu lama menyebabkan jumlah rakaatnya rupa. Padahal rakaat dalam sholat hukumnya apa? Rukun dong. Antum sholat kurang serakaat ya, enggak ditambahkan ya rusak salatnya ya. Jadi jangan sampai terlalu lama hanya mengejar yang sunnah, justru yang rukun malah kehilangan konsentrasi. Udah jam 8 lebih, anak takut antum juga tadi bukan kelalen ya, atau barangkali lupa ya, barangkali kelalen ya. Tambahkan dikit ya. Tsumma yarfa'u ra'sahu, ya, setelah ruku melakukan i'tidal ya, melakukan i'tidal. Wa yadayhi, tadi kita ingat ya bahwasanya 3 tempat mengangkat tangan. Yang pertama apa? Takbiratul ihram, kemudian sebelum, kemudian i'tidal dari ruku. Ini berdiri juga sambil mengangkat tangan. Li hadis Ibnu Umar ya, sahabat Abdullah bin Umar radhiyallahu anhuma, qailan imamun. Nah, ini yang tadi saya singgung di awal. Sarwa apa sebentar pengisuil ya. Wa munfaridun, imam dan munfarid membaca sami'allahu liman hamidah. Nah, ya. Imam dan munfarid membaca sami'allahu liman hamidah. Adapun makmum Rabbana, nah, wujuban, wajib ya, antum jadi imam maupun makmum, jadi imam maupun munfarid wajib membaca sami'allahu liman hamidah. Kalau tidak dibaca berarti wajib apa? Sujud sahwi, meninggalkan wajib ya, meninggalkan wajib. Li'annahu alaihi salam kana yaqulu dzalika ya. Karena Nabi SAW tidak pernah meninggalkan lafaz sami'allahu liman hamidah. Wa yaqulani ba'da qiyamihima. Kapan membaca sami'allahu liman hamidah? Ya, ketika proses atau ketika sudah berdiri.
ketika proses menuju berdiri intiqal ya, proses intiqal. Ketika sudah berdiri, bacaannya sudah beda lagi. Nah, ini kebanyakan imam unik-unik ya. Jadi takbiratul intiqal bacanya diwayai subhana rabbiyal azim. Giliran sudah berdiri harus membaca Rabbana walakal hamdu, baru baca sami Allahu liman hamidah. Caca rucak ya. Cari wong Tegal caca rucak ya. Gone iya, ngone sambel dalai kecap, ngone iwak dalai tahu kan amburadul ya, amburadul. Waya ngadeg bayar macane apa, waya rukuk macane apa ya. Jadi karena tadi tidak adanya ilmu ya. Kalau umat Islam fokus dengan ilmu, memperbaiki kualitas ibadah. Walau anna ahlal qura amanu wattaqau la fatahna alaihim barakatim minas sama wal ard. Cobalah fokus ilmu ya, salatnya diapii, maknanya dipahami, aturan mainnya diikuti, bacaan-bacaan letakkan pada tempatnya. Insyaallah keberkahan turun dari langit dan bumi. Wong negeri padang pasir coba ya. Biyen kuwe anggar saiki kita wong Indonesia pada golet gawean nang Arab. Ya ora? Biyen wong Indonesia teka mana kaya juragan gagahe ora umum. Ya, orang Arab berlomba membantu orang Indonesia turun dari kapal untuk ibadah haji. Mereka menjadi kuli pangguli wong Indonesia. Ya, orang Indonesia naik unta, orang Arabnya bawa barang-barangnya orang Indonesia. Negeri yang seperti itu sekarang nyacak kok, ya kan? Bukan wani ya. Antum yang ngangkati barangnya mereka diwalik, ya kan? Jadi kuli, jadi supir, macam-macam. Tapi di zaman mereka susah itu banyak sekali ulamanya, ya enggak? Banyak sekali ahlul ilminya, banyak sekali ahli ibadahnya, banyak sekali para fuqahanya. Kitab-kitab dipelajari, kitab-kitab ditulis, disalin. Zaman itu ilmu diagungkan, tidak heran. Mereka itu enggak nyedot minyak kuen dorong keluar. Oleh karena itu Arab Saudi mau adu banting-bantingan harga minyak dunia, ayo bah, ya orang masalah. Kenapa? Karena minyaknya dorong. Iya, jadi ongkos pengeluarannya tidak berat. Atau silahkan tanya yang pernah kerja di Aramco, Iya, minyaknya Arab Saudi itu dorong keluar. Iya, jadi ongkos untuk mengeluarkannya itu tidak banyak. Beda dengan minyak yang lain yang harus dalam, salurannya panjang, nyedotnya berat, menghabiskan energi. Makanya nggak pernah takut adu harga minyak dunia kan di 0 rupiah berapa apa. Irit, mengeluarkannya irit, cuma tinggal di pipanisasi saja ya. Masya Allah, tabarakallah. Jadi masalah salat kita harus perbaiki, jangan sampai terjadi seperti ini terus menerus ya. Di mana-mana di masjid kampung salatnya semua serba caca rucak ya, baca Al-Fatihah berantakan, wayai kudune takbiratul intiqal macane surat, wayai macane surat takbiratul intiqal, ndak karuan. Semua di luar pada tempatnya. Karena apa tadi? Sibuk dengan perdagangan, sibuk dengan karir, akhirnya lupa belajar. Sekedar salat saja lupa belajar, apalagi yang lain ya. Apa mana tadi? Iya, jadi ketika proses berdiri, sami Allahu liman hamidah untuk imam dan munfarid ya. Adapun makmum maka tidak ya. Makmum hanya berdiri saja. Kemudian seketika sudah berdiri sempurna membaca Rabbana walakal hamdu mil'as samawati wa mil'al ardi wa mil'a ma syi'ta min syai'in ba'du. Nah, antum perhatikan ya. Riwayat Rabbana walakal hamdu jelas sahih. Riwayat Rabbana walakal hamdu mil'as samawati wa mil'al ardi wa mil'a ma syi'ta min syai'in ba'du. Ini juga sahih. Terus antum akan mengatakan apa? Ya sudah, amalkan saja semuanya. Kan kayak gitu mesti ya. Gampangan dong, ya kan? Kadang amalkan yang ini, kadang amalkan yang ini. Menghidupkan sunnah andalannya kayak gue dong, ya. Cuma sesederhana itu dia mengambil kesimpulan. Dia tidak bisa meneliti lebih jauh. Kenapa? Karena miskin, ya. Miskin ilmu, miskin literasi, miskin kitab, miskin guru, ya. Akhirnya tidak bisa membedakan ini gunanya di mana, ini gunanya di mana.
Lafaz Rabbana walakal hamdu mil'as samawati wa mil'al ardi wa mil'a ma syi'ta min syai'in ba'du, ini lafaz bagi imam dan munfarid. Ya. Karena asar dari para sahabat menyaksikan Nabi SAW membaca tersebut ketika i'tidal dari ruku'. Lah terus Rabbana walakal hamdu tok itu untuk siapa? Untuk makmum. Ki pembagian kayak ki oleh sing di oleh ngarang boten. Saestu mboten ngarang niki. Ya. Karena Nabi SAW mengatakan kepada sahabatnya, idza qala al-imam, ya, sami Allahu liman hamidah, ya, faqulu rabbana walakal hamdu. Kalau kalian dengar imam membaca sami Allahu liman hamidah, maka bacalah rabbana walakal hamdu. Berarti sing dijak ngomong posisinya sebagai apa? Makmum. Kowe sing wong mudeng. Itulah kehebatannya para fuqaha. Setiap hadis ngerti ki nggone nang ndi, ki nggone nang ndi, ki nggone nang ndi. Yang kita kesulitan sampai ke sana. Ya. Maka makmum justru sunahnya adalah Rabbana walakal hamdu, tidak ditambahi. Tapi imam dan munfarid sunahnya Rabbana walakal hamdu mil'as samawati wa mil'al ardi wa mil'a ma syi'ta min syai'in ba'du. Antum hafalkan doanya, insyaallah nanti di-share biasanya sama panitia. Panitianya kenteng-kenteng, masyaallah ya. Nanti habis pengajian ada yang share nih doanya yang tadi. Baik, karena waktunya sudah cukup malam, kita harus menunaikan salat Isya juga berjamaah. Yang sedikit ini semua bermanfaat ya. Bagi kita semua, menambah rasa cinta kita kepada syariat Islam, menambah taqarrub kita kepada Allah Subhanahu wa taala dengan ibadah-ibadah yang disukai oleh Allah Azza wa Jalla. Kita cukupkan. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.